وقال رضي الله عنه: يروى أن رجلا نوى أن يتصدق ب1000 دينار على أول من يلقاه من الفقراء، فدخل جامع البلد ثم رأى رجلا عليه آثار الإبادة والمسكنة والفقر، فقرب منه وقال له: هذا 1000 دينار أريده لك. فقال الرجل: تخدعني ب1000 دينار؟ وقام وأخذ عصا كانت عنده وطرده، وقال له: جيت لتشيلني بالدنيا، وذهب يطرده إلى خارج المسجد. فقالوا له: ما لك يا شيخ تطرد هذا الإنسان؟ قال لهم: إني اشتريت اسم الفقر واخترت جلوسي في هذا المسجد مع الفراغ من الدنيا ب10,000 دينار، ورثتها من أبي فأنفقتها في سبيل الله، واخترت الجلوس في هذا المسجد على هذه الحالة للعبادة، فجاءني هذا وأراد أن يخدعني ب1000 دينار، وأنا أخذت هذه الجلسة من الله ب10,000 دينار، فمن أجل ذلك أخذت العصا وطردته من المسجد. قال سيدي محمد: انظروا إلى هذا الرجل، جاءه إنسان ب1000 دينار فقام يطرده وأراد ضربه، وقال له: ما وجد الشيطان رسولا غيرك. وأما أهل هذا الزمان، إلى آخر ما قال رضي الله عنه وأرضاه. وأما أهل هذا الزمان، لو أتى أحد منهم رجل بمال من أول النهار لقال: يوم مبارك، إلى آخر ما قال رضي الله عنه وأرضاه. Ada ceritakan di sini, ada seseorang mempunyai niat membawa duit 1000 dinar akan diberikan kepada orang yang fakir, yang soleh, yang pertama ditemui ada di masjid. 1000 dinar, duit sekarang ini miliar ya mungkin ya, beberapa miliar begitu. Datang, masuk di masjid, kelihatan ada satu orang, Masya Allah, dia kelihatan wajahnya orang soleh, ahli ibadah, miskin dia, bajunya kumuh. Wah, kasihkan ini. Ya fulan, ini anak bawa sekarang sedekah 1000 dinar. Aku berkehendak ini menjadi milikmu. Kalau kita jadi orang itu gimana? Insya Allah dilempit sejadahnya, pulang. Tapi ini orang marah. Ente mau menipu aku ya? Mau menipu aku kamu? Diambil tongkatnya, diusir, dikejar-kejar sampai keluar masjid. Kamu tahu nggak aku membeli titel fakir ini? Nggak gampang, kata dia. Aku sekarang ini membeli keadaanku ini bukan dengan 1000 dinar, 10.000 dinar. Aku mendapatkan warisan dari ayahku yang kaya raya. Aku khawatir aku jadi orang yang kaya, aku sedekahkan semuanya. Karena aku harapkan aku menjadi orang yang fakir, kata dia. Karena aku tidak mau ibadahku terganggu sedikit pun dengan urusan dunia. Enak bener ini. Mau merusak yang sudah aku bina mulai dari dulu dengan 1000 dinar kamu. Rugi kalau aku terima duit kamu. Kurang ajar kamu ya, nipu aku ya. Sampai akhirnya orang-orang ribut semuanya. Ada apa? Ini mau nipu, kata dia. Mau nipu gimana? Enggak kata dia. Enggak menipu. Mau nipu gimana? Diceritakan. Heran orang-orang. Jadi orang ini merasa tertipu dengan duit 1000 dinar karena dirinya lebih senang jadi orang fakir. Akhirnya orang itu diusir. Coba kalau orang zaman sekarang lagi tengah beribadah dapat 1000 dinar, Eid Mubarak,
Yo Mubarak, hari raya dah. Langsung jadi hari paling berkah bagi dia dari itu. Lebih mementingkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak mau dunia tadi itu menghalangi dia daripada ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi sendiri sallallahu alaihi wasallam pernah menceritakan ada satu orang jual tanah. Kemudian yang kedua ini membeli tanah itu. Udah akad jual beli. Berarti milik orang yang kedua. Tengah lagi mau dibangun rumah atau apa ada di situ digali. Nggak taunya dapat dapat harta karun emas yang sangat berlimpah. Ini dapat emas. Kira-kira kalau kita gimana? Langsung panggil bodyguard untuk dijaga. Langsung bayar pasukan untuk menjaga. Tapi ini orang langsung datang, si yang kedua ini, pembeli ini, datang kepada yang pertama menjual. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Kenapa? Pak, kita kan sudah akad jual beli tanah tadi ya. Iya benar kan sudah saya jual kepada kamu. Iya saya kan jual belinya tanah ya. Iya, saya nggak beli emas. Nah di situ saya gali ada emas. Kalau begitu emas itu milik Anda bukan milik saya. Karena akadnya tadi kan jual beli tanah bukan emas. Yang kedua, yang pertama ini si penjual ngomong, loh Pak saya itu jual beli tanah dan isinya. Ya itu berarti milik Anda itu emasnya. Oh nggak bisa. Kamu jangan boleh begitu. Ini emas milik kamu. Saya akadnya beli tanah kok, bukan beli emas. Loh, saya nggak mau Pak. Ini mereka sama-sama orang solehnya. Akhirnya diangkat masalah ini ke hakim. Biasanya kalau di hakim itu ada yang dirugikan, ada yang merugikan. Saling tuntut menuntut, kan begitu. Si hakim menerima dua orang ini. Ada apa? Mana yang penuntut? Saya yang menuntut. Kenapa? Saya ini beli tanah dari si saudara saya ini. Akadnya beli tanah, saya gali ada emas di dalamnya. Saya kembalikan emasnya nggak mau dia. Saya tuntut dia harus menerima emas itu. Bingung hakimnya. Kok orang ngomong ini modelnya? Padahal kok orang Pasuruan rebutan ini. Kemudian si hakim tadi itu tanya yang kepada terdakwa, gimana? Menurut kamu, saya keberatan untuk tuntutan ini. Loh saya itu jual beli tanah ya berarti isinya tanah juga saya jual. Lah kok dikembalikan lagi sama saya keberatan Pak Hakim. Minta tolong keadilannya. Mungkin kalau hakim sekarang minum Panadol ini mungkin ya. Pusing ini dapatkan penuntut dan tertuntut model demikian. Akhirnya cuma cerdas ini si hakim. Kamu penjual, iya Pak Hakim. Punya anak nggak? Punya. Laki ada perempuan? Perempuan. Oh. Kamu pembeli, punya anak enggak kamu? Punya. Laki atau perempuan? Laki. Gini aja lah. Gimana kalau anak kamu dijodohkan dengan anaknya ini, kemudian emasnya itu dikasihkan untuk mereka? Gimana? Cocok enggak? Ya terserah. Kalau memang mau menerima, ya terserah. Kalau memang mau minta, akhirnya jadi di akad saat itu emasnya diberikan ke sana. Kira-kira nemu enggak orang yang model demikian? Subhanallah. Pernah Sayyidina Ali al-Ridha, Ali bin Musa al-Kadhim, Harun al-Rashid pernah masuk ke Masjidil Haram. Dia itu cari orang-orang yang lemah gitu, orang-orang yang ibadah dikasih duit. Waktu itu Sayyidina Ali al-Ridha ini lagi ibadah, lagi sholat. Kasih orang-orang kasih. Ini kelihatan orang, masya Allah kelihatan paling banyak ibadah, akhirnya dikasih lebih banyak. Diangkat kepalanya, dilihat, ini orang kok model. Diambil sejadahnya, dilemparkan ada di masjid semuanya. Lodak. Banyak, uang dinar, uang emas. Kaget si Harun al-Rashid. Kok tidak sama dengan yang lainnya nih?
Jangan mengganggu yang paling berharga bagiku. Sholat adalah paling berharga dariku, bukan dunia. Allah Akbar, sholat lagi. Tanya, ini siapa? Sebutkan, ini Ali bin Musa al-Kazim bin Ja'far Shadiq bin Muhammad al-Bagir bin Ali Zainal Abidin bin Husain bin Ali bin Abi Talib. Ibunya adalah Fatimah Zahra binti Rasulullah. Si Khalifah, si Amirul Mukminin ini ngambil lagi duitnya. Betapa mulianya yang membuang duit, betapa hinanya yang mengambil duit, kira dia. Masya Allah. Ini adalah gambaran bagaimana ibadah itu adalah hal yang termulia bagi mereka. Semoga insya Allah sifat-sifat ini akan bisa kita miliki, dan semoga insya Allah kita diselamatkan daripada fitnah dunia. Dan kita doakan kepada Syekh Abdul Qadir Bayhani yang sebentar lagi insya Allah akan kembali lagi ke Yaman. Semoga insya Allah Allah subhanahu wa ta'ala memberikan keselamatan sampai ada di tempat dengan selamat, dan insya Allah kembali ke Indonesia berkali-kali untuk memberikan manfaat dan berdakwah ila Allah. Amin ya rabbal alamin. Ya Rabbu ya Karimu ya Hayyu ya Qayyum ya man bina rahimu fadluhu amimu ya sami'a du'ai wa rafi'a samai يا ذا العطاء الهتاني والجود والإحسان أصلح لنا السريرا ونور البصيرا وأصلح القلوب واغفر لنا الذنوب واستر لنا العيوب وأعطينا المحبوب واكشف الكروب ويكفينا المرغوب أحسن كما